Mari silahkan masuk, Nanisa. Terima kasih, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis belajar mata pelajaran apa sebelum kesini? Bahasa Indonesia, Bu. Wah, bagaimana pelajarannya tadi? Cukup menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling, Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya ingin mengikuti sesi konseling. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, saya sudah paham, Bu. Sekarang saya mengerti apa itu sesi konseling. Nah, baiklah. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, mari kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Saya setuju, Bu. Nah, baiklah, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ginjalan di hati kamu saat ini. Saya merasa deg-degan, Bu. Takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Begini, Bu. Misalnya di kelas saya ada teman yang dimarahi oleh gurunya gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada ibu bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Dulu saya baik-baik saja, Bu. Tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi. Saya selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain. Tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan, Bu. Itu sering sekali terjadi, Bu. Jadi sejak saat itu saya kalau melihat orang marah-marah jadi deg-degan, Bu. Ya, ibu memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, Bu, saya sangat terganggu karena saya sering merasa gemetar dan ketakutan. Nah, baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Nah, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya, Bu. Saya sangat ingin sekali menyelesaikan masalah ini, Bu. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini ya. Baik, Bu. Saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu di sini adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematis, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik desensititas sistematis ini, Bu. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu, kemudian
tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Apakah kamu sudah mengerti? Iya Bu, saya mengerti Bu. Oke, tetap rileks ya. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruangan keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya sudah tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Tetap rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu merasa kamu benar-benar sudah tenang. Nah, apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya saya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya yang berbicara dan membayangkan wajahnya, saya merasa ngeri, Bu. Nah, oke, kita sudah pada tahap sedang. Dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir itu. Tahap yang terberat bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga di mana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya sudah tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Ya, terus lakukan. Nah, bagaimana perasaan kamu? Deg-degan, Bu, tapi sudah merasa sedikit lebih baik. Nah, oke, rileks. Rileks saja ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Sekarang saya tidak begitu ketakutan. Nah, bagus sekali. Itu adalah satu kemajuan. Bagaimana? Kita lanjutkan? Iya, Bu, saya sudah siap. Nah, sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Bagaimana perasaan kamu? Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini adalah suatu kemajuan yang sangat bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan saja karena saya sudah siap. Nah, baik. Mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Sekarang saya sudah merasa lebih baik, Bu. Nah, bagus. Kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Ya, sama-sama. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi karena melihat seseorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu. Iya, Bu. Nah, bagaimana? Apakah ada yang akan dibicarakan? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Nah, baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan untuk menemui Ibu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.